Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggraini, NPM 181515126. Di sini saya akan membahas materi penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi pada bunga sederhana. Nah, sebelum ke pembahasan yang intinya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu barisan dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu. Barisan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai penambahan bilangan tetap. Jadi, kalau misalnya kita tambah 3 dan berikutnya kita tambah 3 dan seterusnya. Barisan geometri adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap. Nah, jadi kalau aritmatika penambahan, kalau geometri adalah kelipatan. Deret adalah jumlah dari bilangan suatu barisan. Nah, jadi kita punya barisan, kita jumlahkan berapa suku pertama, kita peroleh deretnya. Deret terbagi menjadi 2, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Nah, penerapan barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis kita temukan dalam bidang keuangan. Bidang keuangan ini meliputi kombinasi antara bunga dan pertimbangan dari waktu ke waktu. Contoh, saat kita mau membayar pinjaman ini, kita bisa menggunakan barisan dan deret, dan nilai dari berbagai aset keuangan dan strategi investasi. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan bunga sederhana. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila kita menggunakan uang, baik ketika kita meminjam di bank atau perusahaan atau berinvestasi di sana. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipal. Di satu sisi, bunga adalah pendapatan atau di pihak yang meminjamkan. Nah, jadi jika di pihak yang meminjamkan, bunga adalah pendapatan. Tetapi jika di pihak yang meminjam, bunga merupakan biaya. Pendapatan bunga yang hanya diperoleh dari modal awal saja untuk setiap akhir periode disebut bunga sederhana atau simple interest. Nah, selanjutnya yaitu bentuk umum bunga sederhana. Misalkan kita berinvestasi P rupiah dengan suku bunga tahunan I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah P kali I, sehingga nilai akumulasi tahun pertama adalah P ditambah P kali I. Pada akhir tahun kedua adalah P ditambah P kali dalam kurung 2 kali I. Pada akhir tahun ketiga adalah P ditambah P kali dalam kurung 3 kali I. Demikian seterusnya sampai pada akhir tahun ke N. Nilai akumulasinya adalah P ditambah P dikali dalam kurung N kali I. Jadi pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir tahun. Nilai dari pendapatan bunga ini tetap setiap tahunnya. Nah, pendapatan bunga menurut metode ini dinamakan bunga sederhana dan dapat dinyatakan dengan rumus yaitu I sama dengan P kali I kali N, di mana I sama dengan jumlah pendapatan bunga, P sama dengan jumlah yang diinvestasikan, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah tahun. Nah, untuk memperoleh nilai dari modal awal atau P yang terakumulasi di masa datang atau pada akhir tahun ke N atau Fn dirumuskan menjadi Fn sama dengan P ditambah P kali I kali N, atau bisa juga Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 tambah I kali N, dimana Fn sama dengan nilai di masa datang, P sama dengan modal awal. Nah, di sini terdapat sebuah contoh. Seorang ibu menginvestasikan uang di bank sebesar
12 juta selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Tentukan A. Pendapatan bunganya, B. Nilai yang terakumulasi di masa datang. Nah, kita jawab. Diketahui uang yang diinvestasikan atau P yaitu 12 juta, jumlah tahun atau N yaitu 4, tingkat bunga tahunan atau I yaitu 15%, atau kalau desimalkan yaitu 0,15. Ditanyakan pendapatan bunganya dan nilai yang terakumulasi di masa datang. Penyelesaiannya yaitu untuk mencari pendapatan bunganya yaitu I sama dengan P kali I kali N sama dengan 12 juta dikali 0,15 dikali 4 sama dengan 7.200.000. Dan nilai yang terakumulasi di masa datang yaitu Fn sama dengan P tambah P kali I kali N sama dengan 12 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 19.200.000. Nah, jadi nilai dari modal awal pada akhir periode keempat M4 adalah 19.200.000. Perkenalkan, nama saya Puji Kusumawati, NPM 18215111118. Materi selanjutnya adalah potongan sederhana. Potongan sederhana adalah proses yang digunakan untuk memperoleh nilai sekarang dari suatu nilai yang terakumulasi di masa datang. Adapun rumus potongan sederhana, P sama dengan Fn per 1 ditambah IN. P ini adalah nilai sekarang, Fn adalah nilai masa datang, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah tahun. Contoh soal. Tingkat bunga per tahun di bank 20%. Ridwan menginginkan uangnya pada akhir tahun kelima menjadi 20 juta. Berapa banyak yang harus diinvestasikan Ridwan pada saat ini? Diketahui bunga per tahunnya itu 20% atau 0,2. Jumlah tahunnya atau N-nya adalah 5. Dan nilai masa datangnya itu adalah 20 juta. Ditanyakan jumlah uang yang harus diinvestasikan. Rumus potongan sederhana adalah P sama dengan Fn per 1 ditambah IN. Fn-nya itu 20 juta, I-nya itu 0,2, dan N-nya adalah 5. Maka P sama dengan 20 juta per 1 ditambah 1, karena 0,2 kali 5 adalah 1. P sama dengan 20 juta dibagi 2, maka didapat P-nya itu 10 juta. Maka jumlah uang yang harus diinvestasikan adalah sebesar 10 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mufli, NPM 182151091. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bunga majemuk. Yang pertama, definisi dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahunnya. Pendapatan bunga dengan bunga majemuk akan semakin meningkat karena modal awal setiap tahunnya meningkat. Nah, jika suatu investasi P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka yang pertama, pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Nilai investasi pada akhir tahun pertama akan menjadi P ditambah PI sama dengan P dikali 1 tambah I. Kemudian yang kedua, hasil dari P dikali 1 tambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga pada tahun kedua adalah P dikali 1 tambah I dikali I. Nilai investasi pada akhir tahun kedua akan menjadi P dikali I dikali 1 tambah I ditambah P dikali 1 tambah I dikali I sama dengan P ditambah PI ditambah P tambah I
dikali I, sama dengan P ditambah PI ditambah PI tambah PI kuadrat. Nah, akan menjadi P tambah 2PI ditambah PI kuadrat, dan hasil akhirnya yaitu P dikali 1 tambah I dikuadratkan. Kemudian yang ketiga, hasil dari P dikali 1 tambah I dikuadratkan dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga pada tahun ketiga adalah P dikali 1 tambah I dikuadratkan dikali I. Nah, jadi nilai investasi pada akhir tahun ketiga akan menjadi P dikali 1 tambah I dikuadratkan ditambah P dikali 1 tambah I dikuadratkan dikali I, sama dengan P dikali 1 tambah I dikuadratkan, kemudian dikalikan 1 tambah I, sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat 3, dan seterusnya sampai pada tahun ke N. Nah, sehingga didapatkan bentuk umum bunga majemuk yaitu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N, di mana Fn adalah nilai masa datang, kemudian P adalah nilai sekarang, I bunga per tahun, dan N merupakan jumlah tahun. Nah, kita langsung ke contoh soal. Diketahui Pak Joko menginvestasikan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan. Nah, yang ditanyakannya, berapakah nilai total deposito Pak Joko pada akhir tahun ketiga? Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak pendapatan bunga majemuknya? Nah, kita jawab bersama. Uang yang diinvestasikan sama dengan nilai sekarang. Nah, sama dengan P, dan tadi jumlahnya adalah 5 juta. Kemudian tingkat bunga sama dengan bunga per tahun, yaitu I. Nah, tadi nilainya 12%, sama dengan 0,12. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, nilai deposit Pak Joko pada akhir tahun ketiga. Nah, jumlah tahun tadi sama dengan N, yaitu sama dengan 3. Kemudian nilai deposit pada akhir tahun ketiga sama dengan nilai masa datang sama dengan F3. Nah, di sini dicari F3 tadi dengan rumus umumnya, yaitu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkatkan N. Kemudian N-nya sama dengan 3, sehingga F3 sama dengan P-nya tadi 5 juta, jadi 5 juta dikali 1 ditambah bunganya 0,12, kemudian dipangkatkan 3. Nah, sehingga didapatkan F3 sama dengan 5 juta dikali 1,12 dipangkatkan 3, dan hasil akhirnya yaitu F3 sama dengan 7.024.640. Nah, jadi diketahui nilai deposit Pak Joko pada akhir tahun ketiga adalah 7.024.640 rupiah. Kemudian untuk pertanyaan yang B, nah, pendapatan bunga majemuknya. Nah, tadi diketahui pendapatan bunga nilainya untuk pendapatan bunga yaitu sama dengan 7.024.640 dikurangi 5 juta sama dengan 2.024.640. Jadi pendapatan bunga majemuknya adalah 2.024.640 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mulyana dengan NPM 182151004. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi bunga majemuk. Pada bank-bank komersil, pembayaran bunga itu tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahunnya, melainkan beberapa kali dalam setahunnya. Misalnya, pembayaran bunga majemuk secara semesteran atau 2 kali dalam setahun, kuartalan atau 4 kali dalam setahun, bulanan atau 12 kali dalam setahun, atau bahkan bisa harian, yaitu 365 kali dalam setahunnya.
Jika frekuensi pembayaran bunga ini dimisalkan M kali dalam setahun, maka nilai masa datangnya adalah sebagai berikut. Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M kurung tutup pangkat N kali M, di mana Fn ini adalah nilai masa datang tahun ke N, dan P adalah nilai sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N jumlah tahun. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Di sini ada satu contoh soal di mana Rina ingin menabungkan uangnya sebesar Rp1.500.000 di bank dengan tingkat bunga 15% per tahun. Berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 10 tahun kemudian jika dimajemukkan secara A. semesteran, B. kuartalan, C. bulanan, dan D. harian? Penyelesaiannya, di soal telah diketahui nilai sekarangnya sama dengan P sama dengan Rp1.500.000 dan tingkat bunga per tahunnya sama dengan I kurang 15% sama dengan 0,15 dan jumlah tahunnya sama dengan N sama dengan 10. Nah, yang A, semesteran, maka frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M sama dengan 2. Kita substitusikan ke rumus sehingga menghasilkan F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,15 per 2 kurung tutup pangkat 10 kali 2. F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,075 kurung tutup pangkat 20. F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1,075 pangkat 20. F10 sama dengan Rp1.500.000 dikali 4,24785 menghasilkan Rp6.371.775, sehingga uang yang akan diterima setelah 10 tahun adalah sebesar Rp6.371.775. Yang B, kuartalan. Frekuensi pembayaran bunga dalam setahunnya sama dengan M sama dengan 4. Kita substitusikan ke rumus sehingga menghasilkan F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,15 per 4 kurung tutup pangkat 10 kali 4. F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,0375 kurung tutup pangkat 40. Sehingga F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1,0375 kurung tutup pangkat 40. F10 sama dengan Rp1.500.000 dikali 4,36038 menghasilkan Rp6.540.570, sehingga uang yang akan diterima setelah 10 tahun adalah sebesar Rp6.540.570. Yang C, bulanan. Sekarang bulanan, maka frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M sama dengan 12. Kita substitusikan ke rumus sehingga menghasilkan F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,15 per 12 kurung tutup pangkat 10 kali 12. F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,0125 kurung tutup pangkat 120. F10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1,0125 kurung tutup pangkat 120. Sehingga F10 sama dengan Rp1.500.000 dikali 4,44021. Sehingga F10 menghasilkan Rp6.660.315. Maka uang yang akan diterima setelah 10 tahun adalah sebesar Rp6.660.315. D, harian. Maka frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M sama dengan 365. Kita substitusikan ke rumus menghasilkan X10 sama dengan Rp1.500.000 dalam kurung 1 tambah
0,15 per 365 kurung tutup pangkat 10 kali 365. X10 sama dengan 1.500.000 dalam kurung 1 tambah 0,00041 kurung tutup pangkat 3.650. F10 sama dengan 1.500.000 dalam kurung 1,00041 kurung tutup pangkat 3.650. F10 sama dengan 1.500.000 dalam kurung 4,46466 sehingga F10 menghasilkan 6.696.990. Maka uang yang akan diterimanya setelah 10 tahun adalah sebesar 6.696.990 rupiah. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurelita, NPM 182151045. Saya akan membahas mengenai nilai sekarang dengan bunga majemuk. Untuk contoh soal pertama, nilai sekarang dengan bunga majemuk. Untuk menentukan berapa banyak nilai uang sekarang dari seseorang yang harus diinvestasikan supaya mempunyai jumlah tertentu pada akhir tahun ke-N, maka diperoleh nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang, yaitu dengan rumus P sama dengan Fn per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N, atau P sama dengan Fn dikalikan 1 per dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan N, di mana P adalah nilai sekarang, Fn nilai masa datang tahun ke N, I tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Nilai sekarang dengan pembayaran bunga majemuk yang dilakukan beberapa kali dalam setahun dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun M kali memiliki rumus, yaitu P sama dengan Fn dibagi dalam kurung 1 ditambah I per M dipangkatkan NM, atau P sama dengan Fn dalam kurung 1 per 1 ditambah I per M dipangkatkan NM. Kemudian terdapat contoh soal. Contoh pertama, Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta rupiah. Tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang yang harus ditabungkan oleh Eli sekarang? Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama diketahui uang pada tahun ketiga atau F3 sama dengan 30 juta, tingkat bunga per tahun atau I adalah 15% atau 0,15. Jumlah tahun atau N adalah 3. Kemudian ditanyakan jumlah uang yang harus ditabung. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus tadi yang pertama, P sama dengan Fn dikalikan 1 per 1 ditambah I dipangkatkan N. Kemudian substitusikan nilai-nilai yang diketahui dari soal tersebut dengan Fn 30 juta dan I 0,15 dan N 3. Setelah disubstitusi kemudian dioperasikan sehingga diperoleh nilai 19.725.486,97. Perkenalkan, nama saya Ismania Hana Nadidah, NPM 182151041, akan membahas mengenai nilai sekarang dengan bunga majemuk. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Contoh 2, nilai sekarang dengan bunga majemuk. Irwan, seorang pengusaha, berharap 5 tahun kemudian akan mendapatkan laba dari usahanya sebanyak 25 juta. Jika tingkat bunga yang berlaku saat ini 12% per tahun dan dibayarkan secara kuartal, berapakah jumlah uang yang Irwan miliki? Penyelesaiannya, laba 5 tahun kemudian dilambangkan dengan F5 yaitu 25 juta. Tingkat bunga dilambangkan dengan I sebesar 12%, jika dirubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya menjadi 0,12.
Karena dibayarkan secara kuartal, artinya dalam 1 tahun dibayar bertahap sebanyak 4 kali dilambangkan dengan M. Lamanya Irwan menabung yaitu 5 tahun. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus P sama dengan Fn dikalikan 1 dibagi 1 ditambah I per M dipangkatkan NM. Fn-nya 25 juta dikalikan 1 per 1 ditambah I sama dengan 0,12 dibagi M yaitu 4 dipangkatkan N 5 dikali 4. Hasilnya menjadi P sama dengan 25 juta dikalikan 1 per 1 ditambah 0,3 dipangkatkan 20. P sama dengan 25 juta dikalikan 1 per 1,80611 sehingga menghasilkan nilai P yaitu 13.841.903,32. Jadi kesimpulan akhirnya uang yang Irwan miliki saat ini adalah 13.841.903,32 rupiah. Nilai masa datang dari anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran sejumlah uang yang sama besar dengan periode yang sama untuk setiap pembayaran. Persamaan anuitas menggunakan asumsi perhitungan bunga majmuk, karena akhir dari setiap periode akan bersamaan dengan permulaan dari periode berikutnya. Persamaan untuk nilai akan datang dapat digunakan untuk mencari nilai tabungan pada saat tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu dan besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah SN sama dengan P buka kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan N dikurangi 1 per I, di mana SN-nya ini adalah jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode, P adalah jumlah dari anuitas, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode pembayaran. Untuk contoh soalnya, setiap permulaan tahun Susan menabung di bank sebanyak 6 juta rupiah selama 4 tahun. Pembayaran bunganya 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada 1 Januari 2020 dan terakhir pada 1 Januari 2023. Berapa uang Susan setelah 4 tahun kemudian? Diketahui bahwa P-nya itu sebesar 6 juta, N-nya itu adalah 4 dari 4 tahun dan tingkat bunganya 15% atau 0,15. Ditanyakan jumlah uang Susan setelah 4 tahun kemudian. Kita substitusikan yang diketahui ke rumus yang tadi telah disebutkan. P-nya itu 6 juta, N-nya adalah 4, dan I-nya itu 0,15. 1 ditambah 0,15 menghasilkan 1,15, kemudian dipangkatkan 4 menghasilkan 1,749. Dikurangi 1 menghasilkan 0,749. Kemudian dibagi 0,15 menghasilkan 4,99333. 6 juta dikali 4,99333 menghasilkan 29.959.980. Jadi jumlah uang Susan setelah 4 tahun sebesar 29.959.980 rupiah. Pada umumnya, sebuah perusahaan mempunyai sejumlah uang di kas pada akhir periode tertentu untuk membayar obligasi atau hutang-hutangnya. Uang kas yang dipergunakan untuk pembayaran hutang tersebut dalam jumlah yang telah ditentukan dan disepakati bersama disebut sebagai sinking fund atau dana cadangan untuk pembayaran hutang tertentu. Jumlah pembayaran setiap periode dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan SN dibagi 1 tambah I dipangkatkan N dikurangi 1 per I, atau P sama dengan SN dikali I per 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1, di mana
SN merupakan jumlah nilai masa datang, P merupakan jumlah pembayaran per periode, I merupakan tingkat bunga per tahun, dan N merupakan jumlah periode pembayaran. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini terdapat satu soal. Suatu perusahaan ingin menyisihkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Berapakah jumlah dana yang harus dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan tersebut agar dapat melunasi pinjaman tersebut jika jumlah nilai pinjaman dari perusahaan tersebut diperkirakan untuk 5 tahun mendatang sebesar 75 juta rupiah dan pembayaran bunga akan dibayar secara majemuk sebesar 15% per tahun. Nah, dari soal di atas dapat diketahui N atau jumlah periode pembayaran sama dengan 5, jumlah nilai masa datang atau S5 sama dengan 75 juta, tingkat bunga per tahun atau I sama dengan 15%. Nah, jika diubah ke dalam desimal menjadi 0,15. Kemudian yang ditanyakannya yaitu jumlah dana yang harus dicadangkan setiap bulan. Penyelesaiannya, nah karena yang ditanyakan jumlah dana yang harus dicadangkan setiap bulan, maka kita cari dulu tingkat bunga setiap bulannya, yaitu I sama dengan 0,15 tingkat bunga per tahun dibagi 12. Nah, dari mana 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan, sama dengan 0,0125. Nah, kemudian jumlah periode pembayaran setiap bulannya, yaitu N sama dengan 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah, kemudian kita cari pencadangan dana setiap bulan, yaitu P sama dengan SN I per 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 sama dengan 75 juta dikali 0,0125 per 1 ditambah 0,0125 pangkat 60 dikurangi 1 sama dengan 75 juta dikali 0,0125 per 2,10718 dikurangi 1 sama dengan 75 juta dikali 0,01129 sama dengan 846.750. Nah, jadi jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan tersebut adalah Rp846.750. Sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Dirumuskan AN sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan negatif N dibagi I, di mana AN sama dengan nilai sekarang dari anuitas dan I tingkat bunga per tahun dan N jumlah periode pembayaran. Kemudian jika P merupakan pembayaran setiap periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas AN selama N periode pembayaran dirumuskan AN sama dengan P dikalikan 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan negatif N dibagi I, di mana AN sama dengan nilai sekarang dari anuitas, P adalah pembayaran setiap periode, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah periode pembayaran. Contoh soal. Kita membahas sebuah contoh soal. Mary ingin menabung sebanyak Rp2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayarkan secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Mary selama 4 tahun tersebut?
Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, diketahui pembayaran setiap periode sama dengan 2.500.000, jumlah periode pembayaran 4, tingkat bunga per tahun sama dengan 12% atau 0,12. Ditanyakan nilai sekarang dari tabungan Mary. Penyelesaian AN sama dengan P dikalikan 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan negatif N per I. AN sama dengan nilai-nilai yang telah diketahui disubstitusikan kepada rumus tersebut, sehingga menghasilkan jumlah 7.593.325 setelah dioperasikan keseluruhannya. Jadi nilai sekarang dari tabungan Mary adalah 7.593.325 rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyisihan pinjaman. Penyisihan pinjaman merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk membayar obligasi atau hutang. Sesuai dengan definisinya, maka tujuan dari penyisihan pinjaman yaitu untuk membayar cicilan hutang atau pinjaman secara periodik. Perbedaan antara penyisihan pinjaman dengan dana cadangan yaitu penyisihan pinjaman merupakan pinjaman yang sudah diterima saat ini yang pembayarannya dilakukan secara periodik. Sedangkan dana cadangan merupakan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara periodik pada saat ini agar hutang atau cicilan tersebut dapat dilunasi di masa yang akan datang. Rumus dari pembayaran pinjaman secara periodik dapat dirumuskan dengan P sama dengan AN per 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan negatif N dibagi dengan I, atau dapat juga dirumuskan sebagai AN dikalikan dengan I per 1 dikurangi 1 ditambah I dipangkatkan negatif N. Dengan AN sebagai nilai sekarang dari anuitas, P merupakan jumlah pembayaran per periode, I melambangkan tingkat bunga tahunan, dan N merupakan jumlah periode pembayaran. Untuk contoh dari penyisihan pinjaman akan dibahas pada video berikutnya. Selanjutnya kita ke contoh soal dari penyisihan pinjaman. Di sini ada Sally yang berkeinginan untuk membeli sebuah rumah dengan kredit seharga 80 juta rupiah. Sesuai perjanjian dengan pihak pengembang, waktu pembayaran rumah tersebut adalah 5 tahun dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan, dan tingkat bunga yang dikenakan dalam membayar cicilan tersebut adalah 15% per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah pembayaran yang harus dicicil setiap bulan oleh Sally? Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Dari soal diketahui bahwa nilai sekarang dari anuitasnya adalah sebesar 80 juta. Kemudian jumlah periode pembayarannya adalah 5 tahun dan tingkat bunga tahunannya sebesar 15% sama dengan 0,15. Dengan catatan pembayaran dilakukan selama 5 tahun sehingga jumlah periode pembayarannya adalah N sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60. Kemudian suku bunga per tahunnya adalah sebesar 15% sehingga tingkat bunga tahunannya adalah I sama dengan 0,15 per 12 sama dengan 0,0125. Setelah diketahui data-data tersebut, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menghasilkan P sama dengan 80 juta kurung siku 0,0125 per 1 kurangi dalam kurung 1 tambah 0,0125 kurung tutup pangkat negatif 60 tutup kurung siku menghasilkan P sama dengan 80 juta dalam kurung 0,0125 per 1 kurangi 1,0125 pangkat negatif 60 kurung tutup P sama dengan 80 juta dalam kurung 0,0125 per 1 kurangi 0,0125
47457 kurung tutup menghasilkan P sama dengan 80 juta dalam kurung 0,0125 per 0,052543 menghasilkan P sama dengan 80 juta dikali 0,02379 menghasilkan P 1.903.200 sehingga banyaknya uang yang harus dibayarkan oleh Sally setiap bulannya adalah dalam waktu 5 tahun adalah sebesar Rp1.903.200. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.